Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Special edition. Hari ini kita ngonten bersama artisnya Jawa Timur, guys. Jadi ini bener-bener masuk petani milenial. Petani milenial. Nanti kita shoot dari atas juga. Saat ini saya ditemani oleh Bang Rohandi yang sampai saat ini masih selalu membantu Gusman Bojonegoro dari awal membuat konten di pertanian sampai saat ini. Bang Rohandi ini termasuk pendukung di belakang layar yang sangat kuat ini. Jadi terima kasih untuk Bang Rohandi. Dan ini di lahan Mbak Kris. Nanti kita tanya-tanya Mbak Kris tujuan beliau memasuki wilayah pertanian ini apa gitu loh, guys. Jadi karena saya tidak yakin beliau ini mampu bercocok tanam bawang merah yang sampai saat ini sudah umur 50 HST dan tanamannya sangat bagus. Itu pasti ada pendampingan dari seseorang. Dan yang melakukan pendampingan itu siapa? Biarkan Mas Rohandi nanti yang menjawabnya. Untuk Mas Rohandi silahkan memperkenalkan diri dulu. Terus nanti kita bahas tentang tanaman ini. Tanaman ini sudah bagus, tapi ada kurangnya juga. Nanti kita bahas supaya teman-teman biar tahu, karena ini problem semua petani. Untuk Mas Rohandi, waktu kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hampir tiap tahun kita ketemu kayaknya ya Mas ya. Ya. Hampir tiap tahun ketemu. Dan kali ini memang sepertinya edisi khusus. Edisi khusus karena sebelum-sebelumnya di channel Gusman Bojonegoro ini tidak pernah konten petani milenial dan perempuan. Baru sekarang ini kayaknya ya Mas ya. Dan kebetulan ini baru pertama kali Mbak Kris tanam bawang merah. Sebelumnya usahanya banyak sih sebenarnya, bukan ini aja. Petani tembakau, lombok, dan yang lain juga ada. Termasuk wanita tangguh lah ini. Iya, gitu aja mungkin Mas Gusman. Nanti untuk masalah di lahan ada beberapa kendala yang memang perlu dibahas. Dan kebetulan memang ini kendalanya dialami hampir semua ya Mas ya. Hampir semua petani. Nanti bisa dicek di lahan. Dan yang terakhir kita perkenalkan petani milenial yang baru ini, Mbak Krisnya, gitu aja dulu ya. Kita kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Oke. Monggo silakan. Monggo. Yang mendorong Mbak Kris itu masuk ke dunia pertanian, apa baru kali ini atau memang sudah lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya dari suka aja ya Mas. Soalnya apa-apa itu harus didasari dengan suka. Kalau nggak suka, nggak ada hobi, nggak mungkin, ya kan. Awalnya cuman ini taruh bibit. Jadi sama keluarga di timur di Banyuwangi itu saya suka naruh bibit. Jadi nanti bagi hasil ketika panen. Pemuda. Ya, penanam saham. Penanam saham awalnya. Tapi berhubung ada lokasi yang bisa ditanami, jadi sama keluarga itu suruh coba-coba tanam dan suruh belajar. Akhirnya ini saya memberanikan diri untuk nanam sendiri dan gandeng Mas Rohandi ini. Setidaknya kan harus gandeng orang yang tepat juga kan. Soalnya saya juga pemula yang belum tahu apa-apa juga. Taunya saya cuman naruh bibit di keluarga bagi hasil, itu aja taunya saya kalau di bidang bawang merah.
Tapi sebelum itu saya memang suka bertani. Oh. Awalnya itu tani saya itu ya meliputi bako, cabai, ya jagung itu. Cuman untuk bawang merah ini Baru baru kali. ini bisa dikatakan pemula lah. Belajarnya sih belum apa-apa masih. Pemula tapi langsung booming di dunia maya. Pelapornya Mas Hendy. Untuk kalau basicnya jenengan sendiri apa? Pengusaha atau istri pejabat? Kalau basicnya saya itu lebih ke pedagang. Oh, pedagang. Ya, dari tahun 2000 saya itu berdagang. Ya jagung, ya padi, ya beras, pernah semuanya. Pebisnis. Ya, habis itu mundur dari perdagangan, lari ke pertanian. Nyoba di pertanian. Alhamdulillah kok jodoh juga. Akhirnya ya berkelanjutan. Sampai banyak lah. Sampai jadi beberapa titik kurang lebih 15 hektar. 15 hektar ya, Cuk. Tak pinjem nih, tak pinjem. Gini guys, gini 15 hektar ya. Ini. Semuanya tanaman horti. Tembakau. Oh, ada tembakau. Cabai. Oh, cabai, tembakau, dan kali ini merambah ke dunia perbawang merahan. Hati-hati ini untuk petani senior seperti Mas Randi ini, hati-hati ini. Bener. Oke, terima kasih. Gini guys, beliau ini basicnya memang pengusaha, pebisnis, ya. Jadi lahannya 15 hektar dan bukan hanya di pertanian sebenarnya. Yang saya tahu memang pengepul jagung juga. Bener. Peternak bebek juga. Peternak bebek. Banyak. Kalau kita utarakan itu banyak. Yang jelas ini untuk menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya. Jadi bertani itu keren. Bertani itu tidak harus lusuh. Bertani itu tidak harus pakai sepeda pancal, enggak. Mas Rohandi ini setiap panen beli mobil, guys. Asyik. Loh iya, Mas. Sampai mobilnya pernah 3, guys. Betul ya, Mas? Alhamdulillah. Betul itu. Dan kita kembali ke tanaman bawang merah ini saat ini 50 HST. Ini yang dampingi Mas Rohandi. Keluhan tetap sama, milihnya sendiri kalah bagus dengan petani yang didampingi. Itu keluhan semua orang seperti itu. Dan untuk tanaman ini ada sedikit kendala, sudah umur 50 HST. Ada yang belum keluar umbi. Nanti disut Mas Ucup ya. Nanti disut. Dan untuk mempercepat pengumbian, karena ini sudah memasuki 50 HST, kita harus memakai Pakloputrazol. Tapi ini masih kita rembukan, guys. Karena tujuan Mas Rohandi, tanaman ini mau diumurkan sampai usianya itu 70 HST kalau bisa. Ya Mas ya? 60, pokoknya 60 up untuk mengejar tonasenya. Biar tonasenya itu dapat. Kebanyakan di situ Bondo kalau tanaman model seperti ini, visualnya seperti ini, itu tonase insya Allah tembus di atas 20 rata-rata ya. Minimal. Dan Mas Rohandinya tadi saya bilang ke Mas Rohandi, kalau habis ini tanam lagi, pemupukan 2 kali lipat dari berat benih. Dan Mas Rohandi berani menerima tantangan saya. Siap. Oh, Tergantung. siap. Siap. Kalau masalah dana, nggak ada masalah, no problem. Sama sekali tidak ada masalah. Sudah siap semuanya. Bahkan untuk pengobatan kali ini, inseknya saja tidak terpakai. Tidak terpakai. Betul. Belum terpakai karena memang di sini tidak ada serangan ulat. Seperti itu. Iya. Dan untuk tanaman ini luasan kurang lebih 7.000 meter.
habis benih 600 kilo, dipupuk 800 kilo. Jadi selisih 2 kintal. Ini masih kurang menurut saya. Kalau sudah masuk musim kemarau, pupuk bisa 2 kali lipatnya untuk mengejar tonase. Karena saya yakin untuk musim kemarau kalau pupuknya itu bisa 2 kali lipat, tonasenya nanti bisa di atas 28. Minimal dapat 28. Nanti kita hitung tambahan pupuk dan hasil panen, tambahan hasil panen. Kalau masih untung, maka untuk selanjutnya kita akan perlakukan 2 kali lipat berat pupuk dari benih. Seperti itu, Bang Rohandi ya. Dan saat ini tanaman menurut saya tidak sebegitu ada masalah. Kalaupun ada Alternaria pori atau trotol, itu tidak menular, cukup di satu tempat. Itu bermula dari habis diairi. Oh ya, ini sistem turap guys. Ini karena dari luar kota, luar Jawa enggak paham tentang sistem turap. Sistem turap itu diairi sampai ke atas bedengan. Habis itu bisa dibuang airnya. Kalau memang tanahnya itu lama untuk meresap, lama keringnya itu bisa dibuang. Ada sebagian tanah di Situbondo itu sistem turap, kasih air tinggal habis. Jadi ini sistem turap, bukan sistem sirat atau yang lainnya. Tapi kalau melihat tanahnya itu agak ke dalam, itu sedikit lembab ya Bang ya, itu bisa dilakukan sistem siram Bang ya sebenarnya. Sebenarnya bisa. Tapi ini untuk sistem turap sudah bagus. Dan Lumayan. Untuk musim hujan nggak bisa kayaknya sistem harus disiram. Karena tanahnya kan lama keringnya. Menurut Bang Rohandi untuk musim hujan sistem turap kurang bagus, cenderung nanti berisiko. Seperti itu. Dan untuk yang lainnya menurut saya tanaman ini sudah bagus. Cuman lagi-lagi perlu hati-hati. Ini kesuburan sedikit saja, ini vigor. Pasti vigor. Masukkan silika untuk melapisi daun supaya tidak gampang terserang penyakit. Di sini saya jelaskan untuk pemula, penyakit itu sebangsa jamur dan lain-lainnya. Kalau ada yang bilang serangan hama, itu ulat grandong dan lain-lainnya. Biar petani yang pemula itu paham, terkadang apa yang disebut konten kreator itu kan tidak jelas. Cukup bilang ada serangan hama dan penyakit, biar bisa membedakan. Karena konten Gusman Bojonegoro ini memang ditujukan untuk pemula supaya paham. Jadi bahasanya jelas-jelas bahasa jalanan. Tidak ada kata resisten, yang ada kebal. Lebih gampang untuk dimengerti. Untuk tambahan Mas Rohandi? Tidak ada. Oh cukup? Cukup. Mbak Krisnya kalau mau ada tambahan? Pesan-pesan untuk teman-teman. Benar. Motivasinya. Ini motivasinya seperti apa? Seperti halnya tadi katanya kita harus menyukai tanaman dulu. Iya benar memang. Harus dari seneng dulu. Kalau nggak seneng tentunya nggak akan berkelanjutan. Cuman awal-awal aja biasanya. Kalau nggak ada hobi juga mungkin bertahan satu panen, habis itu ya sudah. Bosan. Berarti tapi kalau hobi dulu. Hobi dulu. Kalau sudah seneng dulu, apa-apa itu kita kan hanya wayang ya. Dalangnya kan tetap Tuhan nanti yang ngatur rezeki. Itu aja sih. Jadi untuk pemula-pemula ya semoga apa ya, biar termotivasi, biar diberkahi semua tanamannya, terutama untuk tanaman bawang. Soalnya bawang ini apa ya, bagi pemula ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, Cuk. Makanya kemarin tadi malam rekapan sampai malam. Iya, petani milenial itu wajib ditabel.
Kalau tidak ditabel belum tergolong petani milenial. Karena tidak tahu biaya produksi berapa, kita mengeluarkan biaya untuk benih berapa. Dari sekian lahan ini yang habis 600 kg, pekerjanya setiap hari berapa orang? Kalau untuk pekerja nggak tiap hari ya. Yang tiap hari kan dua hari sekali kan 2 orang, 3 orang itulah. Cuman untuk biaya sampai 50 hari ini yang masuk sudah 70. Jadi pembengkakan dana. Sudah 70 yang masuk. 70 juta dengan asumsi seperti ini guys. Sebenarnya saya selalu bilang kalau benih itu harganya 50, itu kita hitung 2 kali lipatnya. Seandainya kita beli benih 1 kintal, kalau harga 50 berarti 5 juta. Itu modalnya 5 juta. Jadi terhitung 10 juta. Kalau ini habis 70 juta, sementara benihnya itu seharga 50 waktu itu. Ya. 50 kali 600 kilo berarti 30 juta. Ini membengkak 10 juta. 10 juta. Menurut hitung-hitungan. Tapi hanya membengkak guys, karena prediksi tadi saya itu ngobrol sama Bang Rohandi. Prediksi dengan harga yang sekarang 1 kintalnya itu buat kasaran dapat 20 juta. Kalau 600 kilo berarti dapat 120 juta. 120 juta dipotong 70 juta. Masih ada sisa 50 juta. Itu hitungan kasarnya. Dan masih ada bonus rasa senang. Bisa selfie-selfie. Ada sisanya masih. Pupuk sama obat-obatnya itu masih. Pupuk sama obat-obatannya masih ada sisa untuk tanam berikutnya. Seperti itu ya. Selfie-nya itu juga. Selfie-nya itu bonus. Itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli ya Mas ya. Benar. Jadi selain itu semua, kita doakan semoga tanaman Mbak Kris ini panen seperti apa yang diharapkan. Amin. Dan untuk trotol itu cuman ngeblok guys. Nggak ada 1 meter, nggak ada, dan itu tidak menjalar. Itu dikasih obat sama Bang Rohandi, itu dikasih copcit, Ya. di rolling sama klorotaronil. Terus sekarang dikasih kalsium, cuman ini Bang Rohandinya ngasih kalsium doang. Harusnya kita kasih kalsium, kita mix dengan nordok. Tujuannya supaya jamur itu cepat kering dan tidak menular. Oke? Siap. Itu informasi dari kami. Yang jelas posisi kali ini sedang ada di Desa Ketoan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Kabupaten Situbondo. Kecamatan Arjasa ini satu kabupaten dengan Abah Junaidi. Iya, 1 kabupaten. Satu kabupaten dengan Abah Junaidi. Beliau salah satu guru dari Gusman Bojonegoro. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang pendamping dari Mbak Kris, Bang Rohandi, dan beliau Mbak Kris. Apabila ada kata-kata yang kurang pas menurut panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.